Alhamdulillah. Ini selamat datang kepada dulur-dulur Victor yang sudah rawuh dari haji. Masya Allah, baik ya. Luar biasa. Saya sedang menyiapkan buku juga namanya Kitabul Ka'bah. Oh nggih, Prof. Kitabul Ka'bah itu nanti isinya adalah doa-doa yang terindah selama di Makkah dan di Madinah. Allahu Akbar. Antara lain saya membaca buku tentang Zamzam. Zamzam itu adalah hizmatu Jibril wa suqyallahi Ismail. Zamzam itu adalah tumitnya Jibril. Artinya Zamzam itu keluar karena tumitnya siapa ini? Nabi Ismail. Ya. Bukan Nabi, ibunya. Ibunda Hajar. Hajar itu tumitnya ditusuk-tusukkan di tanah toh. Itu. Nah, istilahnya itu tumit Jibril. Wasuqyallah Ismail, dan minuman pertama untuk Nabi Ismail. Jadi Ismail ini pertama kali itu minuman air yang pertama kali ya dari Zamzam itu. Lalu nanti di dalam buku itu saya tulis, wahai Allah, inilah air yang dibawa Jibril yang pernah dipergunakan oleh beliau ketika harus membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami yang minum Zamzam ini, hati kami bersih sebersih hatinya Nabi Muhammad ketika dibersihkan dengan air Zamzamnya Jibril. Wahai Allah, inilah Zamzam, minuman pertama untuk Nabi Ismail alaihissalam. Oh Allah, jadikan minuman Zamzam yang kami minum ini menjadikan kami dan anak-anak kami semulia Nabi Ismail alaihissalam. Wah, itu yang sedang saya susun gitu. Namanya Kitabul Ka'bah. Kitabul Ka'bah. Masya Allah, Prof. Saya kok jadi membayangkan ketika berangkat umroh kemudian ilmu itu ada begitu ya. Saya tulis di situ. Wahai Allah, ketika matahari membakar ubun-ubun kami, lihatlah kami tetap menjalankan tawaf. Maka kami yang sudah panas ini sudahlah cukup di sini, jangan diberi panas kembali di akhirat nanti. Allahu Akbar. Ya Rabbal Baitil Atiq, wahai Allah Tuhannya Ka'bah, Tuhan pembebasan, bebaskanlah ibu kami dari siksa kubur, siksa neraka. Bebaskanlah orang tua kami. Dari itu contohnya seperti itu. Nanti akan kita tulis ya. Cuma ini masih revisi terus. Prof, di situ kan banyak sisi-sisi yang penuh dengan luar biasa. Saya tahu itu doa-doa semuanya sudah masuk gitu ya, Prof ya. Iya, saya tahu bahwa doa-doa sudah banyak, tetapi saya akan memberikan terjemah yang beda dengan yang lain. Oh, sentuhannya beda nih. Iya, buku kecil aja yang masuk di saku. Oh, itu nanti berupa buku saku begitu. Buku saku kecil supaya bisa dibawa kemana-mana. Enak dibawa kemana-mana ya. Iya, gitu. Wahai Rasulullah, saya ini datang jauh loh dari tempat dari Indonesia ke sini, hanya untuk memberi salam kepadamu. Gitu toh. Oh Allah, berikan Nabi ini panggung kehormatan karena jasa-jasanya yang luar biasa membimbing kami sekeluarga dan membimbing seluruh umat manusia. Itu. Oh Allah, inilah saya datang jauh-jauh ke sini untuk bertemu dengan Umar bin Khattab yang ada di sebelahmu ini, di sebelah Rasulullah itu. Ya Faruq, ya Sahibar Rasulillah fil war, dan seterusnya. Dan seterusnya itu ada Assalamualaikum ya ayyuhas syuhada, wahai para syuhada di Madinah ini. Kami datang untuk mendoakan Anda, dan kami ingin supaya anak-anak kami juga seperti Anda. Masya Allah, Prof, semua telur-telur kami Victor ini sudah kepingin ke sana ini, Prof. Iya, nanti itu mudah-mudahan lah. Dan disusun. Prof, buku ini kapan nanti insya Allah jadinya, Prof? Saya tidak tahu, tapi yang jelas ini sedang saya susun terus. Ini yang saya bawa di buku-buku tumpuan ini kan semuanya untuk itu. Kira-kira November itu sudah jadi belum? Saya doakan November mudah-mudahan sudah jadi ya, Prof ya. Ini adalah sebetulnya doa yang saya susun dulu ketika saya di lantai 2 Masjidil Haram. Masya Allah. Itu waktu jenengan di Masjidil Haram ya? Saya susun di sana. Saya tidak ingin tulisan saya tidak terbimbing. Jadi setiap saya sholat 2 rakaat, kemudian saya tulis sedikit-sedikit konsepnya. Sholat lagi, saya tulis lagi. Nah, kemudian saya sempurnakan di rumah. Prof,
Iya. Nantilah itu doa al-ayatul mu'athirah di Makkah wal Madinah. Doa-doa yang paling indah dan paling mengesankan selama Anda berada di Makkah dan di Madinah. Jadi umroh dan haji itu indah, tetapi saya tambah keindahan dengan Mas Helmi sudah merinding ini. Ya, umroh dan haji itu sudah indah, nanti saya tambah keindahannya itu Allahu Akbar dengan doa-doa itu. Baiklah. Prof, saya ingin membagi itu karena kami tidak punya karya apapun, maka kami ingin membagi itu, Prof. Terutama untuk orang-orang yang ingin berangkat umroh. Iya, terima kasih lah Mbak Nima memberi purda yang banyak itu, katanya dibagi-bagikan. Karena nggak bisa mendapat apa-apa. Itu yang Prof. cerdas, itu yang cerdas, ya kan gitu, cerdas. Kalau Anda tidak punya apa-apa, bukan berarti Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah ya. Kalau Anda tidak punya apa-apa, bukan berarti Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak punya duit, kemudian masa Anda bisa berbuat apa-apa untuk masjid? Anda tidak punya duit, tapi setiap hari ngepel masjid, kan itu berbuat sesuatu. Anda bisa tidak mampu untuk khutbah lah. Kalau Anda memberikan buku bersiul di tengah badai, itu bahan khutbah. Lalu teknik khutbah Jumat diberikan orang, Anda kan sudah khutbah namanya. Jadi tidak memiliki sesuatu bukan berarti tidak bisa melakukan sesuatu. Terima kasih Mbak Nima ya. Jadilah khotib ketika Anda sedang tidur. Iya. Iya toh? Anda tidur. Kita ini. Subhanallah. Ya, saya tahu Anda butuh duit, saya tahu. Anda itu, tapi menurut saya ya itu, kita masa depan tidak bisa dengan spekulasi kok. Ya, tidak bisa dengan spekulasi. Masa depan akhirat itu tidak bisa dengan spekulasi. Tetapi Anda harus berbuat yang maksimal. Umar bin Khattab mengatakan, apa saja yang bisa saya lakukan, itu bahkan harta saya habis pun tidak apa-apa, asalkan saya itu ada jaminan saya selamat dari siksa gitu. Umar bin Khattab, yaitu Al-Faruq, dipanggil dengan Al-Faruq. Ya, alhamdulillah. Prof, kita masuk untuk halaman 174. Ya, selamat yang baru saja bergabung untuk acara ini, karena baru saja itu menyelesaikan masakan-masakan itu loh. Ada yang saya baru saja ini gelombangnya katanya ngadat itu di radio itu baru sekarang ketemu. Halo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Prof, yang lagi masa-masa ini masanya justru yang ditinggal, bukan kami yang ditinggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan seluruh yang mendengarkan suara saya yang saya sampaikan dari Muhammad ini, jadikan anak-anaknya menjadi orang mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Baik. Saya halaman 174. Saya katakan di sini halaman 174, ketika seorang syekh ditanya di dalam surah Al-Maidah 38. Di situ ada kata-kata laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu potong saja tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Jadi ada ayat yang berbunyi begitu. Lalu ditanya, kok kejam sekali itu ya? Ini pencuri kok tangannya dipotong? Dipotong gimana ini? Ditanya syekh ini. Jawab syekh itu sederhana. Ini jawabnya. Ia menjawab, hukuman berat itu menunjukkan murka Allah bagi yang melanggar kehormatan muslim. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau kita melakukan dosa, na'udzubillah ya, na'udzubillah, Anda ini kemudian merusak kehormatan muslim loh. Satu. Secara umum, Prof. Iya. Dan sebagai balasan bagi orang yang tidak ridho dengan bagian yang diterimanya. Mengapa kok Allah menghukum begitu? Iya. Sebab orang mencuri itu merusak citra Islam. Makanya kemarin saya katakan ini di buku Tambihul Muhtarin karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Jalan-Jalan ke Surga. Jalan-Jalan ke Surga. Di situ Hatim Al-Asyam, masih ingat nama ini? Nggih, Hatim Al-Asyam. Ya, ini yang saya tulis dulu, ke surga dengan pura-pura dulu. Masih ingat itu ya? Nggih. Ya, Hatim Al-Asyam mengatakan Muslim pencuri harus dihukum berat sebab ia menjatuhkan nama baik Islam. Halaman 157. Ya itu. Jadi karena orang mencuri itu, subhanallah, apalagi tidak mencuri dan tidak mengaku mencuri, itu tambah susah lagi. Kalau mencuri itu jelek,
Mengaku mencuri itu lumayan lah dia mengaku. Yang tidak baik itu mencuri, tidak mau mengakui, menyulitkan hukum saja, menyulitkan negara. Sudahlah diakui saja. Anda lepas pun itu juga mati juga kok. Tapi kalau Anda masuk penjara dalam keadaan Anda tobat di situ, subhanallah, mati Anda menjadi mati orang mulia toh. Jangan membingungkan negara kayak begini. Ya sudah, kalau mencuri ya mencuri, ambil, korupsi ya sudah, jujur saja toh. Enak. Mengelak terus. Bulat. Subhanallah. Menang terus. Tidak tahu saya. Itu nanti seperti apa, Prof? Enggak lah. Orang-orang semacam itu katakan saja ya maaf kepada rakyat, selesai itu. Uang Anda sebagian saya ambil dan akan saya kembalikan. Inilah saya bukan apa-apa. Saya ingin didoakan saya menjadi orang yang baik. Ya kan bagus tuh, seluruh rakyat mendoakan. Masya 250 juta orang mendoakan. Tapi kayaknya kok jarang ada yang jadi laki-laki seperti laki-laki itu, Prof. Karena memang orang baik itu sedikit. Begitu nggih. Iya. Tapi kok enggak banyak? Ya memang sejak dulu orang baik itu tidak banyak. Orang syukur itu tidak banyak. Wa qalilum min ibadiyas syukur. Itu ya. Jadi Hatim Al-Asam di dalam kitab Tambihul Mu'tarin mengatakan begitu. Mengapa muslim pencuri itu dihukum seperti itu ya gitu. Ya, karena itu merusak citra Islam. Yang kedua, Allah marah. Kurang apa kamu itu? Kamu kok sampai mengambil milik orang itu, kamu kurang apa? Aku ini kurang apa kepada kamu? Sudah kaya. Walaupun tidak kaya Mas Gimi. Sudahlah, kamu saya kasih nasi 1 bungkus itu sudah. Terima, jangan mengambil nasinya orang. Kurang. Marah Allah itu. Kamu kok serakah begitu? Itu. Berarti orang yang tidak ngaku-ngaku itu berarti menambah murkanya Allah ya? Ya tambah. Kamu itu mbok yo, saya ini butuh, kamu itu ngaku aja. Tapi bilang, ya Allah, saya tuh kepingin ini, saya tuh kepingin ini. Allah, gitu. Maka perhatikan itu. Sayyidul Istighfar. Itu halaman berapa itu pada dalam buku doa itu? Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Saya yakin bahwa seluruh pendengar Al Victor ini sudah tidak ada yang tidak hafal Sayyidul Istighfar. Insyaallah. Malulah saya. Saya ngisi di sini sudah berapa tahun. Masih ada itu jamaah yang belum hafal Sayyidul Istighfar. Halaman 29. Halaman 29 toh. Allahumma anta rabbi. Itu coba perhatikan. Wa taraftu bidzambi, ya kan gitu. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidzambi. Perhatikan di situ. Ya Allah, aku ini mengakui betapa banyak nikmat yang sudah saya terima. Wa abu bidzambi, dan saya juga ngaku kalau saya ini hambamu yang banyak dosa. Jadi mengaku itu syarat utama untuk menjadi orang baik. Jadi mengaku itu menjadi syarat utama. Itu. Susah toh. Gimana suami macam apa ini? Jelas-jelas berbuat salah itu, mbak yang ngaku. Gini mas, saya itu gini. Ini menurut teori ini, saya nggak butuh teori mas. Tuh. Ngaku saja kamu itu salah. Iya mas, saya salah. Doakan Maya, saya tidak mengulang lagi dan saya didoakan jadi orang baik. Kan enak toh gitu. Enak begitu. Daripada itu mana? Bolak-balik. Mama nggak tahu sendiri gitu. Ngomong itu urusan laki-laki lah pokoknya. Yang penting kamu saya kasih belanja. Lambe kok style itu. Perempuan bilang belanja, aku ya iso paham. Ya, lah yang perempuan ya begitu tuh. Ngaku. Itu wa taraf tuh bidzambi. Seluruh itu. Doa menjelang Fatihah juga gitu tuh. Wa ana minal muslimin anta rabbi la ilaha illa anta wa'taraftu bidzambi. Oh Allah, tidak ada Tuhan yang memang pantas untuk dijadikan tempat pengadu kecuali Engkau, dan Engkau ini Tuhanku, Engkau Tuhan yang merawat aku dan aku ini hambamu. Wa'taraftu bidzambi, dan aku mengakui. Perhatikan di situ. Dan aku mengakui. Nah ini. Coba lihat halaman doa iftitah Mas Ilmi ya, di dalam buku ini. Doa iftitah itu di halaman berapa Mas? Inilah halaman 45. Itu loh Pak. Iya 45. Itu toh. Silakan dibaca Mas Ilmi terjemahnya itu. Aku hadapkan tuh. Aku hadapkan itu ya. Ya, silakan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan pasrah, dan aku
bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan penguasa alam. Tidak ada sekutu baginya. Begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wahai Allah, Engkaulah Raja. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah semua dosa. Coba perhatikan di situ. Aku berbuat zalim terhadap diriku. Nah kan gitu. Aku mengakui, ya maka kan? ampunilah. Iya kan? Aku mengakui dosa-dosa. Ini mengakui itulah yang paling penting. Mengakui itu. Ojo sok suci, ojo sok bener sendiri, ojo sok menjadi orang mulia saja. Gerayang ngono, gegermu, batukmu itu gerayang ngono. Itu loh. Ketika ngomong mengakui dosa itu, apakah kita juga mengingat-ingat? Iya memang ya? Begitu. Mengakui supaya itu menjadi orang yang kemudian tidak merasa benar sendiri. Gitu loh. Tidak merasa ternyata kita tuh punya aib begini itu ya. Ngapunten ya Allah, saya belum bisa berbuat baik. Ngapunten ya Allah, iya kan, saya gitu. belum bisa bersedekah begitu. Zalamtu nafsi wa tarabtu bidzambi. Luar biasa ini di halaman 45 itu. Aku melakukan kezaliman pada diriku sendiri. Aku buta, sebenarnya aku bisa melihat. Aku tuli, tapi sebenarnya aku bisa mendengar. Itu toh, dan aku mengakui. Perhatikan di situ. Aku mengakui itu perlu. Jadi kata-kata mengakui itu biasa saja, tidak apa-apa. Sudah diakui saja enak toh, itu selesai. Allahu Akbar. Wa taraftu bidzambi. Ini doa yang ya kalau ini tidak hafal tidak apa-apa lah karena panjang. Nah, itu. Coba sekarang ini. Mengapa kita kok halaman 57 Mas Ilmi? Halaman 57 buku ini. 57. Nggih, Prof. Iya, itu ada itu bagus ya. Wahai Tuhanku, ayo coba di nomor 5. Wahai Tuhanku, beri ketakwaan kepadaku. Ya. Bersihkan jiwaku, karena Engkau Maha Pembersih dan yang terbaik. Engkau pelindung dan pemimpin bagi jiwaku. Iya, jadi ini kan sebetulnya doa untuk ketika sujud toh. Iya, sujud dan rukuk itu pakai ini. Sujud ya ini. Sujud. Ya, jadi gini. Ya Allah, bersihkanlah hatiku ya. Engkau tidak ada yang bisa membersihkan hatiku itu tidak ada kecuali Engkau. Engkau adalah pemandu hatiku ini. Ya itu toh bagus, sujud pakai doa itu. Sekali lagi hiduplah dengan doa, hiduplah dengan dengan sanjungan-sanjungan kepada Allah. Ini kan menambah keindahan. Jadi kalau kita sujud kemudian kita berdoa gitu sama dengan wahai Allah, hati saya ini saya ajak sujud loh. Sekarang hati saya hadapkan kepadamu untuk Engkau bersihkan. Karena anta waliyuha wa maulaha. Sebab hatiku ini yang mengendalikan itu hanya Engkau, yang memimpin itu Engkau. Wah, indah sekali. Jadi saya kembali ke halaman 174 ya. Oke. Ini 174 ini. Ya, ada juga yang tidak pegang buku ini rupanya ya. Karena lagi masak. Ada yang lagi cuci-cuci. Atau yang lagi nyetir juga nggak bisa. Iya, tidak bisa lihat. Tidak apa-apa, diingat-ingat aja 174 ya. Prof, tadi ke 174 ini ada melanggar kehormatan muslim, orang yang berbuat salah. Katakan ya, halaman 175. Ya, terus katakan itu ada pencuri, koruptor dan lain sebagainya. Ketika diadili, Prof, ya malah justru memakai busana yang muslim. Ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Nanti kalau itu justru merusak kehormatan muslim, dosanya jadi double. Ya kan, mencuri saja itu sudah dosa ya. Kemudian kalau berpakaian gitu kan semakin nanti orang berkesimpulan setiap yang diadili semuanya itu berjilbab. Yang diadili semuanya baju takwa gimana? Ditunjukkan nanti 10 tahun 20 tahun akan datang. Coba ini lihat yang diadili semuanya adalah ini. Itu. Berarti bertambah-tambah ini. Ya, tapi kita berbaik sangka saja. Alhamdulillah lah, ternyata untuk pakai jilbab itu ternyata harus dipenjara dulu. Oh, ternyata baju takwa yang dibelikan istrinya yang sudah lama itu tidak dipakai,
baru dipakai setelah dia masuk di tertangkap tangan. Mudah-mudahan ini menjadi penghantar ya, untuk memakai jilbab ya seterusnya. Sudahlah, kita berbaik sangka saja. Itu berbaik sangka. Jadi itu ada murka. Jadi kenapa ini saya letakkan di bab ridho? Sebab orang mencuri itu membuat Allah marah. Kurang opo kon? Kaitannya ke sana gitu, Prof. Oke. Kok sih kurang ae? Kok sih kurang opo sih sakjane awakmu ini? Gitu. Wong baju ya sudah. Sebenarnya kamu itu tidak kurang. Yang membuat kurang kamu itu fashionmu itu loh. Fashionmu yang membuat itu kurang ridho. Iya itu. Seleramu itu. Gaya sebenarnya iya gaya hidupmu itu loh. Sebenarnya itu kamu pakai HP yang ditali rafia karena sudah protol itu. Iya tak? Ya Allah. Wes dirika itu kono apa itu lem takol, protol mana? Iya tak Mas Hilmi itu. Oh masih ada tuh Prof begitu itu. Sebetulnya itu cukup kok. Lalu Anda pakai kredit itu kemudian. Jangan kamu ini tidak apa-apa tapi kalau kemudian gara-gara itu mencuri Allah kemudian kan marah. Kurang apa? Yang membuat kamu kurang itu bukan kebutuhanmu, serakahmu itu loh. Itu karena Allah marah ini. Apalagi mengambil orang lain, maka potong tangan. Begitu Allah marah. Faqta'u aydiyahuma. Potong aja tangannya. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Wahai Allah, seluruh yang mendengar ini jangan sampai keluarganya ada yang begini ya Allah. Itu amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kita mintalah sama Allah. Setiap sujud kita minta pada Allah. Kok bisa-bisanya Anda sujud cepat itu gimana ceritanya? Wong Anda ini punya anak loh. Apa Anda tidak butuh toh ditolong Allah? Oh, Masya Allah. Kok bisa-bisanya Anda ini sujud begitu, rukuk begitu cepat? Kok bisa toh? Rupanya Anda ini wis hebat ya, tanpa Allah wis melaku dewi awakmu ya. Gitu. Gitu. Ya kan gitu. Cobalah kita introspeksi. Ya, kita introspeksi, kita ternyata masih seperti itu. Jadi halaman 174 dan 175 ini sebenarnya mengingatkan kita. Kemudian Syekh itu saya ini memang tidak tahu nih Syekh siapa ini karena di buku itu tidak disebutkan ya. Tapi kalau lihat ini kayaknya ini Syekh Hatim ini karena kok mirip-mirip ini ya. Kok mirip-mirip ini. Hatim Al-Asom itu dalam buku tadi itu begitu. Jangan-jangan ini Hatim. Karena memang juga di buku Abu Laith Al-Samarqandi ini, buku Tambihul Ghafilin ini memang banyak mengutip dari beliau juga. Jadi ketika Syekh ditanya, mengapa ada firman wassariqatu faqta'u aydiyahuma? Itu kan ada, kenapa kok begitu? Iya, itu karena karena orang Islam itu yang mencuri itu merusak citra Islam. Kehormatan muslim menjadi ini. Kemudian yang kedua ya itu tadi, itu marah Allah. Kenapa kok sampai kamu mengambil miliknya orang itu, kurang apa kamu itu sebenarnya? Itu. Ya, sebenarnya kamu itu cukup kok, makan itu sudah cukup. Yang membuat kamu itu harus mencuri itu karena kamu itu maunya lengkap, mau makanan. Sebenarnya kalau kamu mau beli ikan asin saja ya, ikan asin saja. Kemudian Anda belikan berambang, kamu irisi cabai. Sudah enak itu tuh dicampur, dikasih apa itu petis dikit gitu. Gitu. Ya kan gitu. Profesor kalau meramu. Nasinya itu yang hangat atau nasi jagung pun tidak apa-apa, asal hangat itu terus ada menu baru Prof. Tangannya itu cuci dengan sabun begitu, kemudian itu siapkan teh yang panas walaupun tidak manis tidak apa-apa. Oh Masya Allah. Yang menyehatkan panas ini. Yang panas saja itu. Itu cukup kok. Prof, saya menemukan menu baru pakai tahu sutra Prof, dengan kecap, dengan lombok. Sudah tidak usah sutra, yang tidak sutra pun tidak apa-apa. Yang membuat Anda repot hidup ini ya karena harus sutra itu. Kenapa tahu sutra itu? Kok tahu saja itu tanpa sutra itu sudah. Ini tahu dilapisi sutra, bayangkan. Tahu penyok enggak apa-apa. Subhanallah. Ibu ketawa. Yang membuat kita ini menjadi konsumsi meningkat itu karena itu tadi. Karena ada tambahan sutranya tadi ya. Pepaya itu biasa saja. Itu pepaya minta yang dari California. Coba. Manusia ini. Itu tuh kita ini ya. Luar biasa ini. Durian ini cukup sini tuh. Minta durian Thailand. Lucu aduh.
Subhanallah. Allah nggih. Ya, Prof. Juwet iku lho dipangan terus diniati anggur Amerika kan gak apa-apa. Jadi anggur. Kan bagus itu setelah makan kemudian giginya hitam-hitam terus sampai guyu lah wong guyu kabeh. Lah menghibur kok soal ganjaran. Nggih, Mas Helmi. Ini kemarin, Bro. Pak Mahfud kemarin. ini Ya. menyampaikan ayah saya lagi sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Saya suruh sholat tapi nggak mau. iya. Karena beliau kondisinya najis katanya. Nggak suci. Beliau takut kondisi najis malah nggak sah sholatnya. Beliau saat ini beliau saat sembuh berniat menjamaknya. Bagaimana nih solusinya? Nggak ada sholat menjama itu tidak ada. Lalu, Gimana maksudnya itu? Mengkodok maksudnya? Kodok mungkin aja. Ya mengkodok. Enggak lah. Orang tuanya itu diberitahu. Jadi kalau Anda itu sholat dalam keadaan najis seperti itu sebetulnya yang najis itu apanya? Kalau misalnya tidak beraturan. Ya inilah karena jadi Islam itu dibuat susah oleh pikirannya sendiri. Oh. Semakin orang itu tidak punya wawasan, semakin susah Islam itu. Nanti apa yang kurang itu kan tinggal pakaian ganti. Kemudian karena ini sering pipis sering itu ya kalau gitu dijamak jadi zuhur dikumpulkan asar itu bisa toh itu karena kesulitan untuk mengganti-ganti baju kan sehari kan berarti 2 kali 3 kali saja. Satu, yang kedua andai kan itu dalam keadaannya sudah kepepet, saya kira kan bahwa Allah tahu bahwa ini bukan dibuat-buat kok. Nggih. Nah itu ya jadi mungkin harus diberi wawasan lah begitu. Bayangnya, iya. Tapi kalau beliaunya itu tidak puas kalau tidak mengkodok ya silakan. Tapi jangan kemudian yang sakit-sakit sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak ada alasan. Nggih. Dalam Ada lagi, keadaan silakan. apapun masih banyak, Prof. Silakan. Ini saya baca untuk yang di WhatsApp El Victor masuk. Assalamualaikum, Prof. Ya. Saya Bu Siti, saya mau tanya apa setan itu bisa menjelma dalam HP, Prof? Kemarin dalam HP suami saya itu ada foto perempuan jejer foto suami saya. Lalu karena marah saya hapus. Saat tanya suami tidak mengakui sampai sumpah-sumpah. Dia tidak merasa menyimpan. Seharusnya saya tidak menghapus dulu kata suami. Tapi demi Allah saya merasa melihat dia menghapus. Terima kasih, Prof. Ya nanti setannya itu bisa keluar nanti kalau sama-sama ikut PTSB. Alhamdulillah. Ya. November tanggal 5. Ya itu nanti November tanggal 5 itu ada pelatihan sholat. Itu ajak suami Anda ke sana. Kalau Anda sendiri nanti supaya setannya muncul di sana. Dua-duanya, Prof ya. Insya Allah dua-duanya. Sudahlah. Sudahlah ini hidup ini memang jalan yang harus dilalui itu harus berliku. Siapa yang banyak susah di dunia, sudahlah nanti setelah mati sudah tidak ada susah lagi. Ya. Mau wakili telepon, Prof? Ya. Nggih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak Muhammad Krian. Pak Muhammad, silahkan langsung. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya berdoa semoga Allahumma sholli ala Profesor Muhammad. panjang usia, Amin. lalu dirahmati oleh Allah. Amin. Doanya Bapak luar Buku-bukunya biasa. sangat bermanfaat, mudah-mudahan untuk generasi muda. Amin Bapak, terima Sehingga bangsa kasih. Indonesia ini tidak terombang-ambing, Prof. Iya Bapak, terima Dengan kasih. adanya buku ini saya yakin membaca buku itu adalah jendela informasi dunia, Prof. Betul Bapak, iya. Saya mohon doa restunya, Prof. Iya Pak. Saya kena lambung, semoga segera lekas. Jangan susah Bapak, jangan susah. Bapak diberi lambung itu kasihnya Allah, cuma Bapak tidak paham jenis kasihnya. Bapak ya. Sudahlah Pak. Siapa yang banyak sakit di dunia besok sudah tidak ada sakit lagi. Amin, Prof. Amin. Sudahlah ini Anda di ini sakit iya ya. Jangan susah karena penyakit, tapi tetap berobatlah gitu. Iya. Tanggal 5 di mana, Prof? Tanggal Seperti 5. biasa nanti langsung kepada panitia ya, Pak. Oke, nanti insya Allah saya Iya, berhubungan Pak. dengan Pak Imam. Ya, Boleh, tolong nanti kalau ke sama sana Mas nanti Helmi. saya disapa Pak ya, saya disapa. Insya Allah, Prof. Ya Pak, yang Oke. beritahu aja saya Pak, saya kena lambung. Mudah-mudahan nanti ya saya sendiri lagi nanti saya ingin sekali itu kan ketika saya sudah menyusun buku Zam-Zam ini ya, buku tentang Ya, Zam-Zam. itu saya tunggu-tunggu, Prof. Itu saya ingin nanti pada waktu PTSB, saya ingin sekali membawa Zam-Zam. Nggak tahu ini saya ingin ya, mudah-mudahan Allah memberi saya Zam-Zam. Ya, kalau ada yang jamaah haji memberi Zam-Zam, saya
Saya alhamdulillah nanti saya bagi-bagikan untuk peserta. Saya Masya doakan. Allah. Saya doakan. Nggih. Itu coba kan betapa indahnya. Ya Allah, melalui Zam-Zam minuman Nabi Ismail ini, jadikan anak kami menjadi anak yang hebat seperti Nabi Ismail. Amin. Wah, luar biasa toh. Nggih, Ya nggih, Allah, nggih, dengan Pak. air Zam-Zam yang diberi oleh saudara kami yang baru dari haji ini, inilah air yang dipergunakan malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya Rasulullah. Amin. Maka jadikan orang-orang yang minum Zam-Zam ini hatinya engkau bersihkan putih, kemudian hatinya cerah, tidak hanya cerah tetapi juga mencerahkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, Nggih, Pak Muhammad, Ya, terima Pak. kasih banyak ya. Gimana Pak? Semuanya sampai jaya di udara Amin. Amin. di akhir zaman. Amin. Iyalah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Bro. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini banyak Masya Allah pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Iya. hamba Allah ini Prof. Iya. Saya merasakan berbeda begitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih, banyak ucapan terima kasih, banyak yang berdoa untuk Prof, untuk Amin. kesehatan Prof, untuk Amin. kekuatan Prof. Amin. Mohon maaf saya tidak bisa membaca satu-satu ya Prof ya. Iya, yang berdoa itu gantilah nanti malaikat yang mendoakan Anda. Ya gitu. Nggih. Kalau saya sih sudah apa maunya Allah. Saya diberikan mati hari ini pun itu kalau itu yang terbaik itu silahkan. Setiap rukuk sudah begitu. Saya tidak perlu macam-macam. Saya ingin sampai taraf Abu Yazid Al-Bustami ketika Allah. ditanya ya, Tuhan apa sih yang Tuhan setiap zikir lama itu apa yang Tuhan minta? Kan dia katakan, aku minta supaya aku tidak punya keinginan apa-apa. Malah Saya membaca itu. kontradiksi. Iya, tuh enggak ada apa-apa. Loh gimana kalau enggak minta surga, enggak minta neraka? Saya tidak. Yang penting saya menyembah Allah. Gitu ya. Allah Prof. memberi apa saja. Itu sampai dikatakan oleh ini Rabi al-Adawiyah, ini terkenal Adawiyah Sufi ini. Sufi ya. Jadi dia berkata di dalam buku At-Tambiul Muhtar ini itu dikatakan, kalau aku masuk neraka dan di situ Allah meridhoi saya, itu lebih saya sukai Allah. daripada aku dimasukkan surga tapi Allah nggak seberapa suka melihat saya gitu. Nggak nutut kita. Tapi bukan nutut. Saya tunjukkan sampai ada orang yang ingin saya tidak ingin punya apa-apa, yang saya lakukan hanya saya ingin menyembah. Allah memberi saya sakit, silakan. Allah memberi saya uang rezeki, silakan. Allah membuat, sudahlah pokoknya itu kalau itu Allah yang memberi itu pasti the best. Gitu katanya. Iya, Prof. Nggih Ya. Prof, terima kasih banyak nggih.